Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan kali ini, yang mana di kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dari kita telah sampai di halaman 10 Iqra 5. Ya, namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita. Nah, di halaman 10 ini adalah merupakan lanjutan dari latihan di halaman ke-9 ya. Pelajaran tentang perubahan huruf ta marbutah berharokat tanwin berubah menjadi huruf H ya, apabila huruf tersebut atau ayat tersebut dihentikan di ujung ayat ya. Baik, sekarang kita lihat lagi contoh-contoh lanjutan daripada halaman ke-9 ini ya. Baik, kita mulai dengan kata pertama. Wal qamaru bihusban. Baik, perhatikan. Wal qamaru ya, huruf wa di sini langsung masuk ke huruf lam ya, yang berharokat sukun. Alif yang di sini tidak dibaca ya, sebagaimana pelajaran sebelumnya. Maka huruf waw langsung masuk ke huruf lam. Wal qamaru ya. Wal qamaru. Wal qamaru bihusban. Bihusban ya, perhatikan huruf sa yang berharokat sukun ya. Bihusban. Wal qamaru bihusban. Perhatikan lagi huruf ba di sini dibaca panjang ya, 2, 4 atau 6 harokat, karena ini adalah huruf lin ya. Berada huruf alif berada sebelum huruf pemberhentian yaitu nun ya di sini ya. Maka harus dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat. Tinggal memilih ya. Wal qamaru bihusban. Jadi dipanjangkan huruf ba-nya ya, karena akan wakof atau berhenti di ujung ayat ini ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa wada'al mizan. Perhatikan. Wa wada'al. Di sini satu harokat ya. Wa wada'a. Huruf A yang ini langsung masuk ke huruf lam ini ya. Karena di sini ada lam berharokat sukun ini ya. Maka dibaca wada'al. Alif yang ini tidak dibaca ya, atau tidak dianggap. Kemudian huruf ini huruf mim ya. Yang menonjol ini di bawah ini adalah huruf mim. Huruf ma harokat i, maka dibaca mi ya, harokat bawah. Wa wada'al mi ya, ini huruf mi ya. Kemudian di depan huruf mi terdapat ya sukun atau ya mati, maka huruf mi wajib dibaca 2 harokat ya. Mi. Wa wada'al miza ya. Kemudian huruf za dibaca 2, 4 atau 6 harokat ya, karena dia di depannya terdapat alif sebelum huruf pemberhentian ya, yaitu huruf nun atau huruf wakof ya. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fa'aktharu fihal fasad. Perhatikan. Fa'ak, huruf kaf sukun ya. Fa'aktharu. Fa'aktharu. Huruf ru di sini dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati ya, ini ya. Dan di depan lagi terdapat alif yang tidak dibaca atau tidak dianggap. Maka huruf ru harus dipanjangkan 2 harokat. Fa'aktharu. Fa'aktharu ya. Kemudian fiha, huruf fi dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Fi. Kemudian ini huruf H ya, perhatikan ini huruf H, di depannya terdapat alif, maka huruf H juga dipanjangkan 2 harokat karena alif merupakan tanda panjang 2 harokat.
fa'aktsaru fiha. Kemudian huruf ha, karena dia bertemu dengan huruf lam berharokat sukun, maka huruf ha tidak dibaca 2 harokat lagi, tapi langsung masuk ke huruf lam ya. Fa'aktsaru fihal, langsung fihal, tidak lagi dibaca fiha, tapi fihal ya. Fa'aktsaru fihal ya. Kemudian fasad. Alif yang di sini tidak dibaca ya, atau tidak dianggap ya, karena sebagai penyambung antara kedua kata ya. Fihal fasad. Huruf sa dibaca 2, 4 atau 6 harokat karena dia terdapat di huruf sebelum huruf pemberhentian ya. Terdapat huruf alif sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf da. Lalu huruf da-nya karena disukunkan, diwakafkan atau diberhentikan, maka dia harus disukunkan dan dipantulkan bacaannya ya. Disukunkan lalu dipantulkan. Contohnya fa'aktsaru fihal fasad. Jadi pantul ya, fasad. Huruf dalnya memantul ya, karena berada di ujung ayat ya. Kemudian kita lihat lagi, yudha'afu lahumul azab. Perhatikan, yudha'afu. Huruf do dibaca 2 harokat ya, karena di atasnya terdapat alif kecil yang merupakan tanda 2 harokat. Yudha'afu lahum. Huruf la, huruf hu, kemudian huruf mu dibaca 1 harokat ya. Lahumul. Kemudian huruf mu langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya, dan alif yang ini tidak dibaca atau tidak dianggap ya. Yudha'afu lahumul azab ya. Huruf dha dibaca 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat alif sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf ba di sini huruf berhenti ya. Maka huruf dha harus panjang 2, 4 atau 6 harokat. Tinggal memilih ya, yang mana yang dipakai. Kemudian huruf ba-nya karena berhenti di ujung, maka dia sukun. Karena dia sukun, maka harus dipantulkan. Karena huruf ba adalah huruf pantul ya, atau huruf qalqalah, berubah menjadi pantul apabila dia berharokat sukun ya, ininya disukunkan. Yudha'afu lahumul azab. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa tadhakuna wa la tabkun. Perhatikan, wa tadhakuna, huruf dha berharokat sukun. Wa tadhakuna, huruf ku dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun ya, terdapat waw sukun, maka huruf ku harus panjang 2 harokat. Wa tadhakuna, huruf dha bukanlah huruf pantul, jadi jangan dipantulkan ya, karena dia bukan termasuk salah satu dari huruf-huruf pantul. Wa tadhakuna wa la tabkun. Perhatikan huruf la dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Wala tab. Huruf ba karena dia berharokat sukun, maka dia dibaca pantul ya, karena huruf ba yang berharokat sukun adalah salah satu daripada huruf-huruf pantul ya. Wala tabkun. Huruf ku dibaca 2, 4 atau 6 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati sebelum huruf pemberhentian, yaitu huruf na ya. Wala tabkun. Lalu huruf na disukunkan atau dimatikan karena dia berada di ujung ayat, maka dia harus sukun ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Dzalikal khizyul azim. Perhatikan, dzalika. Dza dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif ya, alif kecil. Dzalika. Huruf ka langsung masuk ke huruf lam ya, yang berharokat sukun karena di depannya terdapat alif ya, ini ya. Dzalikal. Kemudian khizyu. Huruf za berharokat sukun. Dzalikal khizyu. Kemudian huruf
langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya, dan alifnya tidak dibaca ya. Dzalikal khizyul azim. Huruf zo berharokat i, jadi baca zi. Dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat karena depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf mim ya. Lalu huruf mimnya disukunkan atau dimatikan karena berada di ujung ayat. Dzalikal khizyul azim. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Makithina fihi abada. Perhatikan, ma dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif ya. Makithina, huruf ki, huruf si maksud saya, si dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Makithina fihi, huruf fi dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Makithina fihi abada. Abada ya. Perhatikan huruf da ini berharokat an, tapi karena berada di ujung ayat maka dia harus dihentikan. Huruf dannya berubah menjadi da ya, tidak dibaca dan lagi tapi dibaca da, menjadi fathah atau berharokat a, bukan lagi an tapi a. Abada, bukan abadan tapi abada. Makithina fihi abada. Dipanjangkan 2 harokat ya, 2 harokat. Kemudian hal yastawiyani mathala. Perhatikan hal, huruf lam sukun, hal yas, huruf sa sukun, hal yastawiyani. Tawiyani, huruf ya dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil. Hal yastawiyani mathala. Perhatikan ya, mathala, huruf la seharusnya dibaca lan, tapi karena dia berada di ujung ayat dan akan berhenti atau waqaf, maka huruf lan berubah menjadi la ya. Huruf lan berubah menjadi la. Hal yastawiyani mathala. Jadi huruf an-nya menjadi hilang ya, sebagaimana pelajaran di halaman ke-8 ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Wa huwa bil ufuqil a'la. Perhatikan, wa huwa bil ya, huruf ba harokat i jadi dibaca bi. Langsung masuk ke huruf lam ya, meskipun di depannya terdapat alif, tapi dia langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Wa huwa bil ufuqi. Ini huruf a harokat u dibaca ufu. Ufuqil, huruf qi langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun, alifnya tidak dibaca ya. Wa huwa bil ufuqil a'la. A'la, huruf ain sukun, a'la. Huruf la dibaca dipanjangkan ya, karena di depannya terdapat alif kecil. A'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fahasyara fanada. Perhatikan, fahasyara, 1 harokat ya. Fahasyara fanada. Yang perlu diperhatikan huruf na ya, karena berharokat alif ya, maka dibaca 2 harokat. Fanada, huruf da dipanjangkan di ujung ayat ini ya, 2-3 ayat harokat karena di atasnya terdapat da yang harokat sukun ya, harokat alif kecil dan juga alif maksurah di depannya, dan juga ini berada di ujung ayat, maka da-nya dipanjangkan ya, 2-3 harokat. Fahasyara fanada. Fanada. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Alam ya'tikum nadhir. Perhatikan alam ya, huruf mim sukun. Alam ya'ti.
Huruf A berharokat sukun. Ini huruf A ya. Huruf hamzah. Ya'ti. Alam ya'ti. Alam ya'ti. Ya'tikum. Ya'tikum. Nadhir. Huruf D dibaca 2, 4, 1 sampai 5, 6 harokat ya. Karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf ro. Ya'tikum nadhir. Kemudian huruf ro berharokat un, tapi karena dia berada di ujung ayat, maka dia harus diwakafkan atau diberhentikan. Karena dia berhenti, maka berubah menjadi huruf ro sukun. Nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa huwal hakimul khabir. Perhatikan di sini. Wa huwa, langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun ya. Langsung masuk ke huruf lam yang berharokat sukun. Wa huwal. Huruf alif di sini tidak dibaca ya. Wa huwal hakimul. Huruf ki dibaca 2 harokat ya, karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati. Wa huwal hakimu. Kemudian huruf mu langsung masuk ke huruf lam ini ya, yang berharokat sukun. Hakimul khabir. Alifnya di sini tidak dibaca ya. Kemudian huruf B dipanjangkan 2, 4 sampai 6 harokat karena di depannya terdapat ya sukun sebelum huruf pemberhentian yaitu huruf ro yang berharokat u ini. Dan huruf ro-nya karena berada di ujung ayat, maka dia harus wakaf. Dan ketika wakaf, maka huruf ro-nya berubah menjadi ro sukun. Tidak dibaca ru, tapi khobir. Khobir. Ya, bukan khobiru, tapi khobir. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Fartaqibhum wastabir. Perhatikan. Fartaqibhum wastabir. Huruf fa langsung masuk ke huruf ro yang berharokat sukun ya. Alif yang di depannya tidak dibaca fa'ar, tapi far langsung ya, masuk ke huruf ro sukun. Far taqib. Huruf ba berharokat sukun maka dibaca pantul ya, karena dia adalah huruf-huruf pantul. Far taqib hum. Far taqib hum. Mim sukun. Wastabir. Huruf wa langsung ke huruf so yang harokat sukun. Adapun alifnya tidak dibaca ya, karena dia adalah hamzah wasol sebagai hamzah penyambung. Wastabir. Wastabir. Seperti itu ya. Baik, kita lihat contoh berikutnya lagi. Kahashimil muhtazir. Perhatikan. Kahashimi. Ya, huruf shi dibaca 2 harokat ya, karena di depan huruf shi terdapat ya sukun ya, atau ya mati yang merupakan tanda bacaan 2 harokat. Kahashimi. Kemudian huruf mi langsung masuk ke huruf lam yang harokat sukun dan alifnya tidak dibaca. Kahashimil ya. Kemudian ini huruf ma harokat u jadi dibaca mu. Muhtazir. Muhtazir. Huruf ro yang di ujung disukunkan atau dimatikan karena dia berada di ujung ayat. Kahashimil muhtazir. Muhtazir. Seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa namariqu masfufah. Wa namariqu. Huruf ma dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa namariqu masfufah. Ya, masfufah. Huruf fu dibaca 2 harokat, dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat waw sukun atau waw mati. Dan huruf ta marbuto yang di ujung ini ya, harokat un, berubah menjadi ha ya, sebagaimana di pelajaran halaman 9, berubah menjadi ha karena dia berada di ujung ayat yang diwakafkan atau diberhentikan. Apabila berhenti, huruf ta marbuto berubah menjadi ha sukun. Contohnya, wa namariqu masfufah.
masfufah. Ya, masfufah. Jadi bukan masfufatun tapi masfufah. Berubah menjadi ha ya. Kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa tawasau bil marhamah. Perhatikan huruf wa dibaca 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Wa tawasau. Wa tawasau. Huruf so diayun dibaca 2 harokat ya. So. Wa tawasau diayun dengan lembut ya karena ini huruf lin atau huruf lembut ya. Wa tawasau bil. Huruf alif di sini tidak dibaca ya. Bil marhamah. Huruf B langsung masuk ke huruf lam harokat sukun. Bil mar. Huruf ro sukun. Bil marhamah. Huruf H yang di ujung huruf ta marbutoh berubah menjadi H meskipun harokat I atau T berubah menjadi H karena dia berada di ujung ayat yang diwakafkan atau dihentikan. Wa tawasau bil marhamah. Oke, seperti itu ya. Baik sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian serta memberi kekuatan dan juga kemampuan untuk terus beristiqamah di dalam mempelajari membaca Al-Qur'anul Karim. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.